Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang soleh dan soleha semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah, bersilaturahmi dan thalabul ilmi ya. Dan kita mudah-mudahan di dalam thalabul ilmi ini diberikan semangat, diberikan kesehatan, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta hajat kita, keinginan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita semua akan mempelajari tentang doa setelah azan atau doa sesudah berkumandangnya azan. Nah, seperti apa doanya? Nah, kita akan sama-sama melafalkan dan menghafalkannya ya. Nah, doanya seperti ini: Allahumma robba hadihi da'watit tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Nah, cukup sampai segitu ya. Nah, Bapak ulang lagi satu kali lagi ya. Allahumma robba hadihi da'watit tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta. Cukup sampai segitu doanya. Pak, kok doanya terkesan agak pendek ya, karena Bapak mengutip dari hadis Imam Bukhari ya. Nih. Yang artinya, ya Allah, Rabb yang sempurna ini, ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan sholat yang berdiri, berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang Engkau janjikan. Nah, ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan sholat yang berdiri, berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang Engkau janjikan. Nah, itu ya, dihafalkan. Nah, dari doa itu kok ada keutamaan-keutamaannya ya. Ini keutamaan ketika kita sudah sudah selesai mendengarkan azan ya, terus kita berdoa doa ini. Nah, keutamaannya yang pertama ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Terus pertanyaannya, apa itu syafaat? Nah, syafaat gitu anak-anakku sekalian, itu pertolongan dari Nabi Muhammad ketika seorang berkurang atau kurang amalnya ya, untuk masuk ke dalam surga. Nanti dengan syafaat itu seorang akan ditinggikan derajatnya gitu, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu keutamaannya. Jadi syafaat itu adalah pertolongan, yang mana ketika seseorang itu contohnya suatu saat pada hari kiamat itu kurang dalam pahalanya, nanti dia akan diberikan syafaat, pertolongan berupa ditinggikan derajatnya, pahalanya, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Nah, ini yang pertama, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Syafaat dari Rasulullah itu sangatlah luar biasa. Di antaranya syafaat dari beliau bisa meninggikan derajat. Yang tadi ketika kita ditinggikan derajat, maka kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisaban. Ya, tanpa hisaban. Itu. Seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad pasti seorang hamba yang dikaruniai keimanan saat meninggal kelak
di akhirat. Jadi maksudnya seorang yang mendapatkan syafaat, ya, insya Allah seorang yang akan mendapatkan syafaat, insya Allah meninggalnya akan dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Keadaan husnul khotimah karena dia sudah mempunyai yakin ketika seorang diberikan syafaat, dia adalah memiliki keimanan yang kuat. Nah, ketika dia memiliki keimanan yang kuat di sepanjang hidupnya, insya Allah matinya pun akan dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena jangan mati, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna, dan janganlah engkau meninggal dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Insyaallah seorang yang diberikan syafaat, mendapatkan syafaat, dia pun akan mendapatkan atau mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan imannya yang kuat, ya. Terus yang selanjutnya, keutamaan lainnya berkaitan dengan waktu setelah azan, yaitu yang mustajab, ya. Ketika seorang berdoa tersebut, terus berdoa mengenai keinginannya, mengenai hajatnya, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab, ya. Ketika kita berdoa itu dan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat, karena itu adalah waktu yang mustajab. Dan ketika kita berdoa hajat yang lain atau keinginan yang lain pun insya Allah akan mustajab, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Jadi maksudnya kita akan doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu waktu-waktu yang mustajab, yang disyariatkan kita untuk berdoa pada waktu-waktu tersebut. Yang selanjutnya yaitu makna doa setelah azan. Jadi di dalam kalimat-kalimat tersebut, di dalam kalimat-kalimat doa tersebut ada mengandung makna, gitu, di dalam kalimat doa azan setelah azan tersebut, ya. Yang pertama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, memiliki makna yaitu permohonan kepada Allah atas kebenaran seruan azan yang sempurna. Jadi seruan azan itu adalah seruan yang sempurna, karena di dalam hadis Rasulullah SAW bahkan setan pun lari terkencing-kencing ketika mendengar seruan azan, gitu. Bukan terkencing-kencing, jadi maksudnya setan pun lari terkentut-kentut, bukan terkencing-kencing lagi, terkentut-kentut ketika mendengar seruan azan, gitu. Nah, ketika selesai azan, setan kembali lagi. Ketika selesai ketika iqomah, setan pergi lagi, ya. Ketika setelah iqomah dan melaksanakan sholat, setan balik lagi untuk mengganggu kita. Ternyata itu keutamaan azan luar biasa, ya. Nah, itu yang pertama, kalimat Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah memiliki makna permohonan kepada Allah atas kebenaran seruan azan yang sempurna. Yang kedua, maksud dari seruan yang sempurna di sini bahwa seruan azan tidak mempunyai kekurangan di dalamnya. Jadi tidak ada kekurangan di dalam seruannya, di dalam kalimat azan tersebut. Lafaz yang dikumandangkan selalu sama, tidak mengalami perubahan dan tetap ada pada sampai hari kebangkitan kelak. Jadi lafaz azan itu akan selalu sama, tidak akan berbeda dari zaman Rasulullah SAW. Pertama Bilal mengumandangkannya sampai hari kiamat kelak, azan tidak akan berbeda lafaznya, gitu. Walaupun sekarang di negara Indonesia contohnya lafaznya diganti kepada bahasa Indonesia, pengen diganti nih pada bahasa Indonesia, tetap tidak bisa. Azan dari mulai dulu bahasa Arab, tetap di negara manapun akan berbahasa Arab, gitu. Contohnya di negara Turki pengen bahasa Turki nggak bisa, di negara Indonesia pengen bahasa Indonesia, azannya nggak bisa. Malaysia pengen bahasa Melayu tidak bisa, tetap harus berbahasa Arab. Itulah azan, seperti lafaz Al-Quran, dimanapun Al-Qurannya berada tetap lafaznya berbahasa Arab,
Nah, itu luar biasa ya. Terus yang selanjutnya yaitu bacaan wassalatil qaimah yang mempunyai makna bahwasanya sholat bersifat kekal yang akan selalu didirikan oleh semua umat muslim sampai hari akhir nanti. Jadi maksudnya sholat yang berdiri di dalam kalimat ini ialah bukan berdiri hanya dalam sholat saja, tetapi mendirikan. Ya, karena beda berdiri dan mendirikan. Kalau berdiri kita bisa berdiri dimanapun, tetapi kalau mendirikan, ya, berdiri itu sifatnya umum, tetapi kalau mendirikan itu khusus, berarti kepada pekerjaan ya atau rutinitas. Ya, kalau berdiri itu bersifat global atau bersifatnya umum, tetapi kalau mendirikan itu sifatnya kepada satu rutinitas, seperti mendirikan sholat, berarti rutinitasnya sholat. Sampai kapanpun sholat tidak akan ditinggalkan karena sudah menjadi rutinitas. Nah, itu adalah sifatnya mendirikan, atau kalimatnya di dalam doa ini ialah berdiri, tapi maknanya mendirikan, ya, yang artinya adalah rutinitas. Nah, rutinitas tersebut bersifat kekal, tidak akan bisa terputus sampai seorang hamba meninggal. Ya, walaupun dalam keadaan sakit, dia tetap harus melaksanakan sholat, harus mendirikan sholat. Itu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring sampai dia menghembuskan napas yang terakhir. Nah, itu bersifatnya kekal. Dari zaman dulu disyariatkannya pertama sholat sampai akhir zaman tetap azan dan sholat, iqomah sholat itu akan tetap berkumandang, akan tetap didirikan seperti itu. Terus selanjutnya bacaan ati Muhammadanil wasilah memiliki makna sesuai yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta wasilah kepada Allah untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW berada di dekat sisinya. Ya. Itu bentuk sholawat, ya. Jadi memohon agar Nabi Muhammad diberikan keselamatan dan senantiasa berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya kemudian bacaan al-fadilah atau keutamaan, ya. Memiliki derajat atau kedudukan atas semua makhluk